Kaidah nomor ke-55. Ya, mulai dari sini nampaknya kedepannya kita akan lebih spesifik membicarakan tentang dunia tasawuf. Nah, kurang lebihnya di sini musonif akan mengajak kembali kepada kita untuk melihat sudut pandangnya para sufi di dalam menjalani ajaran agamanya. Langsung saja, qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadharu sufi bil mu'amalati akhassu min nadharil faqih. Idil faqihu ya'tabiru ma yasqutu bihil haraju wa sufiyu yanjuru bima yahsulu bihil kamalu. Nadharu sufi, pandangannya seorang sufi fil muamalah, di dalam muamalah di sini ya, kalau dibandingkan dengan muamalah yang ada di fikih, muamalah itu lebih umum. Akan tetapi dari keumuman ini, nah ini berlaku untuk semuanya, baik untuk faqih ataupun sufi, yaitu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi awamir dan nawahinya yang mencakup berbagai aspek, mulai dari ubudiyah, muamalah, jinayat, dan yang lainnya. Nah, bagaimana pandangan seorang sufi di dalam muamalah yang dalam pengertian kedua ini? Jawabannya adalah akhassu, itu lebih khusus min nadharil faqih, dari pandangannya seorang faqih. Alasannya kenapa? Idil faqihu ya'tabiru ma yasqutu bihil haraju. Karena seorang faqih, mereka itu memperhitungkan sesuatu yang menggugurkan kepadanya al-haraju, yang memberatkan saja. Artinya seorang faqih itu ketika melaksanakan sholat, ya ketika wudunya benar, rukun-rukunnya benar, niatnya benar, terus terhitung sholatnya itu sah secara syar'i, ya udah selesai gitu. Meskipun hatinya kemana-mana gitu. Nah, berbeda dengan seorang sufi itu di samping dia memperhatikan johirnya, khusyuknya itu coba dimunculkan ya, meskipun khusyuk itu secara fikih sunnah, tetapi bagi seorang sufi itu adalah nilai kesempurnaan yang menjadikan ibadahnya itu utuh gitu. Maka muamalahnya sufi dalam sholat itu harus ada khusyuknya. Beda dengan seorang faqih yang dia itu yang penting udahlah, terlepas daripada taklif sholat, udah kan gitu sholat. Ya kalau misalnya udah dilaksanakan, terima atau tidaknya ya urusan nanti. Beda dengan pandangan sufi ya, sufi itu ya di samping pelaksanaannya juga harus dipastikan bahwasanya sholatnya itu layak untuk diterima. Nah, dengan pemahaman tersebut ya kiaskan aja dalam hal-hal yang lainnya seperti zakat, puasa, haji. Maka oleh karena itu musonif di sini mengatakan wasufiyu yanjuru bima yahsulu bihil kamalu. Sementara seorang sufi yanjuru, mereka itu memandang bima di dalam sesuatu, yahsulu yang terperoleh bihi pada sesuatu itu al kamalu, kesempurnaan. Wa akhassu aidan min najoril usuli li'annal usuliya ya'tabiru ma yasihu bihil mu'taqadu wa sufi yanjuru bima yataqawwa bihin nafsu. Dan lebih spesifik juga min najoril usuli, dari pandangan seorang usuli. Usuli itu ahli tauhid. Kenapa demikian? Li'anal usuliya, karena seorang usuli ya tabiru, mereka itu memperhitungkan apa yang sabi dengannya al mu'taqadu, hal-hal yang diyakini. Ya kalau misalnya dalilnya itu dia itu meskipun ijmali tapi udah dapat keyakinan, ya udah selesai gitu. Cukuplah secara aini gitu. Adapun sufi, nah sufi itu berbeda. Yang juru bima yataqwa bihin nafsu, yaitu mereka memandang terhadap segala sesuatu yang menguatkan padanya diri gitu. Jadi argumentasinya benar-benar dicari, diteliti sampai akhirnya wajah dilalanya dimengerti dan makin memantapkan gitu secara dirinya, secara keyakinannya. Itu yang dicari sufi di dalam bab akidah. Wa khassu aidan min nadharil mufassiri wa sahibil fiqhil hadis li'anna kulla minhuma ya'tabirul hukma wal ma'na laisa illa. Dan lebih spesifik juga min nadharil mufassir, dari pandangannya seorang pentafsir, wa sahibi fiqhil hadis, dan pemilik fikih hadis.
Li'anna kulla minhuma, karena setiap masing-masing dari keduanya ya tabiru memperhitungkan hukum wal makna dan makna, walaisa illa dan tidak lebih daripada sekedar itu. Berbeda dengan sufi, yang mana sufi itu melampaui apa yang dicari oleh mufasir dan sahibu fikih hadis. Maka Musannif mengatakan wa huwa yajidu bi talabil isyarah, yang mana seorang sufi itu lebih pencariannya dari hukum dan makna dengan mencari isyarah, hal-hal yang sifatnya maknanya itu dibalik makna gitu. Tentu saja ba'da isbati ma asbatahu, akan tetapi mencari hal-hal yang tafsir yang sifatnya itu esoteris, yaitu makna dibalik makna, seperti tafsir Jailani misalnya, atau Sarah Maimuniyah untuk kitab Jurumiyah, atau Durarul Jawahir untuk sarahnya Takrib, yang mana di sana ada mana-mana isyari dari seorang sufi gitu. Nah, ini dilakukan pencarian mana isyarah itu apa? Bada isbati ma asbatahu, setelah menetapkan apa yang ditetapkan oleh muhadis dan mufasir terhadap maknanya atau terhadap mak tersebut. Jadi artinya gini, meskipun para sufi mereka itu mencari makna di balik makna yang disebut dengan makna isyarah tadi, itu tidak keluar dari dobit-dobit atau aturan yang sudah ditetapkan oleh mufasir dan muhadis dari segi dilalah alfaznya. Karena kalau tidak demikian, maka seorang sufi akan beralih jadi apa? Wa ila fahuwa batiniun. Maka kalau tidak demikian, artinya mereka memaknai kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW tanpa ada parameter tertentu dalam ilmu kebahasaan, maka dia jatuhnya apa? Batini, akan menjadi seorang batini. Kharijun, yang mereka itu akan keluar daripada syariat. Padlan anit tasawuf, otomatis dia itu keluar dari sufi, karena nggak ada tasawuf yang dia itu tidak berdiri dari syariah. Ketika dia udah keluar dari trek syariah, ya otomatis dia terlempar dari tasawuf dalam agama Islam. Oke, jadi di sini kita melihat bagaimana sangat spesifiknya pandangan seorang sufi di dalam berbagai medan pemikiran dan pengamalan sebagaimana dijelaskan barusan. Wallahu a'lam.